Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Putri Pratami. Di video kali ini tuh berbeda dari video sebelum-sebelumnya. Di video kali ini tuh aku pengen sharing tanda-tanda kehamilan awal yang aku alami. Dan sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau misalkan aku ini tuh cuma orang biasa, bukan tenaga medis, bukan ahli kesehatan dan lain-lain. Jadi aku bener-bener share pure pengalaman aku di hamil pertamaku sekarang. So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe supaya aku semakin semangat untuk bikin video-video terbaru buat teman-teman. Nah, alhamdulillah Allah kasih kepercayaan ke aku. Sekarang aku itu udah hamil jalan 7 minggu, tapi ada perbedaan antara hasil USG sama bidan. Jadi kalau di bidan itu aku jalan 9 minggu, tapi kalau pas hasil USG itu kemarin jalan 7 minggu umur bayi aku. Jadi masih kecil banget dan detak jantungnya juga masih kecil gitu ya guys. Jadi doain aku dan bayi aku semoga sehat, semoga bayi aku tuh tumbuh kembangnya baik, sempurna, dilancarkan sampai hari lahiran nanti. Oke, lanjut ke ciri-ciri hamil yang paling sering muncul, yaitu terlambat menstruasi. Tapi guys, kalian perlu ingat, nggak selalu orang-orang yang terlambat menstruasi itu pasti hamil ya, karena dulu nih ya, pas aku sekolah, aku tuh sering banget yang namanya terlambat haid. Jadi aku tuh kayak kurang olahraga, terus kecapean juga. Itu tuh mempengaruhi banget. Jadi biasanya kalau aku terlambat haid, terus aku olahraga nih beberapa hari langsung haid aku tuh bener-bener keluar gitu loh. Jadi ternyata hormon juga berpengaruh ya guys. Tapi telat menstruasi di ibu hamil itu terjadi karena ada pembuahan. Nah, sel telurnya ini akan menempel di dinding rahim dan terus berkembang selama 9 bulan menjadi bayi. Nah, kalau di ibu hamil, itu tubuh akan mengeluarkan atau memproduksi hormon HCG. Oh ya guys, kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon di komen ya guys, karena aku juga masih sama-sama belajar. Nah, jadi hormon HCG ini nanti dia akan memberitahu ke indung telur untuk berhenti memproduksi sel telur baru ketika hamil. Jadi, itu alasan kenapa nggak ada darah yang luruh menjadi darah haid. Karena memang udah ada hormon HCG yang nyuruh untuk berhenti memproduksi sel telur baru. Yang kedua adalah perubahan pada payudara dan puting payudara. Nah, di sini mungkin pembahasannya agak sensitif. Kalau teman-teman yang mungkin aja nggak butuh sama video ini bisa langsung di skip aja ya guys. Nah, di sini tuh ciri-cirinya hampir sama banget kayak kita mau haid. Biasanya kan kalau mau haid itu payudara kita tuh berasa kayak kenceng, terus sensitif juga ya. Terus juga biasanya nyeri kan. Nah, ini hampir sama guys. Tanda-tandanya sama ibu hamil. Dan yang membedakan adalah area daerah sekitar puting itu dia tuh lebih menghitam atau memerah. Terus juga kita bisa ngeliat urat-urat di area sekitar payudara kita karena di daerah situ kalau kita lagi hamil, hormon kehamilan akan meningkatkan aliran darah ke area situ untuk mempersiapkan produksi ASI. Nah, biasanya ciri-ciri hamil yang ini terjadi di usia 4-6 minggu kehamilan. Nah, kalau perubahan warna pada area sekitar puting itu biasanya terjadi di umur kehamilan 11 minggu. Tapi tergantung juga sih ya, kan setiap orang juga kan beda-beda. Terus mual dan muntah. Itu kan ada yang namanya morning sickness. Jadi mual di pagi hari ya, tapi jujur aku tuh mualnya sepanjang hari guys, dari pagi ke malam, ke pagi lagi, ke malam lagi, itu tuh bener-bener mual. Bener-bener mual banget rasanya, tapi kayak kembung, tapi gimana ya? Kembung, mualnya tuh mual yang kayak kamu telat makan, yang udah telat banget, terus kayak asam lambung naik tuh kayak gitu guys mualnya. Terus juga indera penciuman lebih sensitif. Di sini aku sensitif sama bau-bau wangi kayak bau sabun, bau key spray, terus bau-bau sayuran yang masih mentah kayak kangkung nih, bau-bau daun kangkung, bayam, tempe, itu juga aku sensitif sama bau-baunya, kayak langsung mual aja gitu. Padahal sebelum hamil aku biasa aja sama bau-bau itu. Terus kalau yang aku baca-baca juga suka ada keluar bercak darah atau flek dari vagina. Di sini alhamdulillah aku nggak ada flek sama sekali. Terus kram perut iya, itu terjadi di awal-awal. Itu aku di bagian bawah ya. Jadi kalau hamil itu dia tuh mulainya dari bagian bawah guys. Di situ aku kramnya kayak kram haid
kayak gitu. Terus cepat lemas dan lelah, itu iya banget. Jadi kayak aku habis nyapu terus aku harus rebahan dulu. Punggung kan rasanya pegel banget. Habis cuci piring terus aku harus duduk dulu, rebahan dulu, kayaknya lemes banget. Ternyata tubuh wanita tuh akan melemahkan sistem imunnya agar embrio dapat melekat dan menetap di dalam rahim. Jadi itu kenapa ibu hamil tuh bakal cepet banget kelelahan. Next, perubahan nafsu makan. Ini tuh bener-bener aku yang bingung banget ya guys. Ini aku tuh kan mual banget, tapi dicampur lapar gitu. Setiap 10 menit tuh aku kayak lapar banget. Jadi habis aku lapar, aku langsung makan. Baru makan berapa suap aku mual, aku berhenti. Tapi 10 menit kemudian tuh aku lapar lagi. Tapi diisiin mual lagi kayak gitu terus. Dan itu tuh yang bikin berat badan aku nambah guys. Padahal kalau ditimbang gitu berat bayi aku tuh belum terlalu berat, tapi akunya tuh udah nambah berat badannya karena pola makannya itu. Padahal makan aku juga sedikit-sedikit karena emang bentar-bentar mual gitu guys, cuman intensitasnya tuh lebih sering. Nah, supaya nggak dehidrasi, kita tuh disarankan minum 12-13 gelas air per harinya. Terus kita juga bisa makan dalam porsi kecil tapi sering, jadi jangan langsung makan banyak terus-terusan gitu guys, yang ada nanti kalian muntah. Next, rambut rontok. Di sini aku rambutnya memang rontok dari dulu ya guys, jadi aku nggak bisa bedain rambut rontok aku karena aku hamil atau memang sebelumnya, karena memang rambut aku tuh rontok. Sakit pinggang, iya itu berasa banget. Padahal belum gede ya, belum kelihatan juga. Tapi memang sakit pinggang, seperti yang tadi aku bilang, gampang capek tuh karena pinggangnya tuh kayak nggak bisa diri lama-lama, duduk lama-lama, berkegiatan lama-lama, kayak pegel banget ya. Sama banget kalau kalian lagi haid, yang suka sakit pinggang, nah rasanya kayak gitu guys. Perut kembung, iya. Jadi aku tuh kalau misalnya tidur, biasanya perut aku tuh aku tutupin pakai kain atau pakai selimut karena ngerasa angin-angin tuh bakal masuk ke perut aku guys. Itu karena kembung banget, jadi kalau misalnya aku tutup pakai kain atau pakai selimut itu lebih nyaman dan aku tidurnya bisa lebih cepat gitu, lebih pules. Tapi di sini juga aku mau kasih tahu ada ciri-ciri hamil yang kurang umum guys. Pertama, sering buang air kecil, tapi menurut aku ini umum sih. Aku udah sering gitu ya, udah sering dengar dan memang iya. Aku minumnya nggak begitu banyak, tapi aku kencing terus gitu. Biasanya kondisi ini terjadi di umur kehamilan 6-8 minggu atau bahkan sampai nanti lahiran. Karena hormon HCG menyebabkan peningkatan aliran darah ke ginjal, sehingga produksi urin juga semakin meningkat. Dan penyebab lainnya adalah karena kandung kemih kita tuh tertekan sama rahim. Jadi walaupun kandung kemih kita tuh belum penuh, kita tuh bakal sering kebelet pipis guys. Nah, sembelit, di sini juga aku sembelit. Biasanya aku tuh pup bisa setiap hari dan sekarang tuh kayak susah banget untuk pup. Sedangkan aku mau minum kayak obat pencahar gitu takut kan. Jadi aku siasatinnya aku makan buah-buahan, aku makan pepaya, itu aku disaranin aku makan pepaya. Cuman kadang kadang aku bosen jadi aku makan salad-salad buah gitu aja dan emang ngaruh banget di pencernaan aku. Terus juga mood swing, itu bener banget. Di sini tuh aku kayak gampang banget sedih, gampang banget tiba-tiba seneng, atau lagi biasa aja tiba-tiba sedih. Sedihnya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba, ya Allah kok kayak gini, tapi nggak tahu kayak gininya tuh apa yang aku maksud. Aku tuh nggak ada sebab tiba-tiba bisa nangis, mood swing. Bener-bener, kalau lagi haid juga aku kayak gitu. Lebih sensitif ya moodnya kita, moodnya cewek tuh bisa berubah-berubah. Walaupun kita lagi senang kita bisa nangis, kita lagi sedih kita bisa ketawa, kayak gitu. Terus sakit kepala. Jujur, di hamil aku ini, alhamdulillah sakit kepala aku berkurang. Buat temen-temen yang udah kenal aku pasti tahu, aku tuh sakit kepala kayaknya nggak pernah hilang di hari-hari aku. Nah, tapi itu tuh terjadi karena aku kurang darah ya guys, darah rendah gitu. Terakhir aku waktu vaksin aja kemarin darahnya 90/60. Nah, semenjak hamil aku kan dikasih obat tambah darah. Nah, di situ pusing aku tuh berkurang dan darah aku selalu normal, alhamdulillah. Nah, yang terakhir adalah mimisan atau gusi berdarah. Di sini aku nggak sampai ke situ ya. Karena kalau yang aku baca nih, kita tuh bisa tiba-tiba gusinya berdarah waktu sikat gigi atau tiba-tiba mimisan. Tapi kita nggak perlu khawatir karena selama trimester pertama jantung bekerja lebih keras sehingga jumlah volume darah yang disebar ke tubuh itu semakin meningkat. Termasuk darah yang mengalir
ke hidung sama ke mulut. Kalau yang aku baca sih kayak gitu. Nanti sumber link informasi ini bakal aku taruh di description box. Jadi aku bukan mengarang ya, cuman nyamain nih yang ada di Google, yang ada penelitiannya sama yang terjadi di tubuh aku. Terus bila terjadi tanda hamil, seperti yang udah aku sebutin tadi, kamu bisa langsung cek test pack. Karena jujur ya guys, aku tuh di awal-awal nggak mau cek test pack. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya juga sering telat dan ya udah negatif. Jadi aku dibilangin sama teman aku, kamu tuh kalau misalkan baru telat haid bentar aja jangan langsung cek, terus bentar-bentar kan ada tuh ya aplikasi yang mencatat ovulasi kita. Aku tuh kalau kayak telat 2 hari, 3 hari, 4 hari langsung test pack, 5 hari test pack, bahkan waktu itu sampai 11 hari aku test pack dan hasilnya negatif. Dari situ tuh kayak stres banget ngeliat aplikasi itu. Akhirnya aplikasi itu aku sembunyiin, tapi sesekali aku lihat kok aku belum dapet sih, kayak gitu. Sampai yang sekarang ini aku telatnya udah 20 harian lebih baru aku test pack, karena kok setiap pagi aku mual ya, kok aku lebih gak enak gitu, kayak feeling aja. Jadi aku langsung test pack itu di siang hari, dan alhamdulillah hasilnya garis 2-nya tuh keren banget. Tapi aku masih ngerasa nggak mungkin nih, karena kan ini siang hari. Jadi aku tesnya besok pagi lagi, ternyata ya alhamdulillah garis 2. Aku langsung ke bidan, dan 2 minggu kemudian aku langsung USG, dan memang alhamdulillah udah ada janinnya. So buat teman-teman pejuang garis 2, tetap semangat, percaya hari itu akan datang. Allah bakal kasih kepercayaan sama kita. Yang penting kita terus berdoa dan sabar, jangan putus asa ya guys. Aku juga nggak tahu bakal up video ini kapan, karena ya aku menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Nanti di video selanjutnya aku bakal cerita tentang USG yang aku lakuin setelah aku tahu dan setelah aku dinyatakan positif hamil. So, stay tune terus. Buat teman-teman yang udah tonton videonya sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.